Ya pemirsa, kembali lagi di Anyus Siang bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Wiki Adrian. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, terkini dari kasus penembakan kantor MUI Pusat, yaitu polisi menggali keterangan istri pelaku. Ya, istri pelaku mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan suaminya pergi ke Jakarta. Pemeriksaan istri pelaku penembakan kantor MUI berlangsung di rumah pelaku oleh jajaran Polres Jakarta Pusat bersama Polres Pesawaran. Kepada polisi, istri pelaku Rosmala Dewi mengaku tidak mengetahui jika suaminya pergi ke Jakarta dan membawa senjata. Istri pelaku penembakan hanya berpamitan menggunakan travel. Kepada polisi, Rosmala Dewi membantah jika suaminya memiliki kaitan dengan jaringan teroris. Jadi ibu tahunya Pak Mustafa bawa senjata dari berita ini? Iya, dari sekarang tetangga, ini. baru sekarang ini? Iya, sekarang ini saya tahu. Sama sekali juga nggak ada pernah datang ke rumah Nggak yang ada. namanya Pak Mustafa gitu? Enggak ada. Ada tempat ini nggak Bu yang mungkin apa Bapak bilang ini nggak boleh dipegang atau nggak boleh dibuka? Enggak pernah ngomong dia. Nggak pernah ya. Baru kali. Enggak tahu juga saya dari mana atau di mana. Kemarin-kemarinnya nggak ada. Wakil Presiden meminta masyarakat tidak terprovokasi akibat kantor MUI Pusat yang ditembak. Ya, apalagi pelaku ternyata pernah ditahan di Polda Lampung akibat merusak kantor DPRD. Kantor Majelis Ulama Indonesia ditembak seorang pria yang mengaku nabi pada Selasa siang kemarin. Akibat insiden ini, kaca di kantor MUI rusak. Tak hanya itu, 2 pegawai pun terluka. Polisi berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Mustafa. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin memastikan penembakan kantor MUI tewas usai dilarikan ke Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Jenazahnya pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Sementara itu, 2 korban luka bernama Bambang dengan luka punggung dan Tri dengan 10 jahitan di tangan sudah ditangani oleh Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorunia, menyebutkan pelaku berdomisili Lampung dan sebelumnya sudah mendatangi kantor MUI sebanyak 2 kali. Peristiwa ini sebagai salah satu warning ya tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian yang kedua, kita percayakan penuh penanganannya kepada aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan di dalam penanganan kasus hukumnya. Kemudian yang ketiga, kita juga berharap kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara cepat, profesional, sehingga ada jaminan rasa aman kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian karena berlarut, kemudian menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak terkait langsung dengan masalah penanganan hukumnya. Sekecil apapun potensi itu harus segera ditutup dengan kinerja ya, dan tentu MUI memberikan dukungan penuh dan juga memberikan kepercayaan serta membantu agar kasus ini bisa terang benderang dan juga terselesaikan. Untuk melengkapi bukti penembakan, petugas Inafis Polda Metro Jaya langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di kantor MUI Menteng, Jakarta Pusat. Petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya obat-obatan dari tas pelaku. Petugas juga mengamankan senjata diduga airsoft gun yang digunakan pelaku untuk menembak di kantor MUI. Pelaku Mustafa telah datang 2 kali untuk menemui ketua MUI dan kali ini merupakan kedatangan ketiga. Mustafa ternyata pernah ditahan selama 5 bulan karena merusak salah satu fasilitas di kantor DPRD Lampung pada tahun 2016. Saat ini, tim kepolisian Lampung telah memasang garis polisi di tempat tinggal pelaku di Desa Sukajaya, Kecamatan Waihilau, guna pendalaman penyelidikan. Sementara juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi mengimbau kepada masyarakat tetap tenang dalam menanggapi aksi penembakan di kantor MUI Pusat. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin prihatin
dan mengecam terjadinya penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jalan Proklamasi itu. Yang kedua, apapun alasannya, ya, tindakan brutal yang mengancam jiwa dan mengganggu ketertiban masyarakat tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, himbauan ketiga, Wapres berharap pihak keamanan, ya, supaya mengungkap secara tuntas terkait motif dari kejadian tersebut. Proses penyelesaiannya harap diusut tuntas. Diharapkan para ulama dan kader-kader MUI dari tingkat pusat dan daerah untuk tetap teguh menjalankan tugas-tugas dakwahnya serta tidak takut dan tidak berpengaruh oleh hambatan dan ancaman seperti yang dilakukan Mustafa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam dialog bersama Abraham Silapan di program iNews Prime, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menceritakan kronologi penembakan oleh seorang warga Lampung yang mengaku sebagai nabi. Saat kejadian, Anwar tengah menggelar rapat bersama sejumlah pengurus MUI. Dan kita sedang rapat di lantai 4 ya. Ketika rapat sedang berlangsung, tiba-tiba salah seorang ketua namanya Profesor Dr. Utang Ranujaya menginterupsi. Ya, kita terkejut juga kenapa kok ada interupsi gitu kan. Ternyata ada informasi, kata beliau, dari bawah, di bawah ada tembakan gitu. Tapi kami tidak mendengar, tidak ada seorang pun dari kami di lantai 4 yang mendengar adanya bunyi tembakan. Kemudian kepala kantor kita suruh turun, dia turun, kemudian dia balik lagi dan melaporkan bahwasannya si pelaku sudah diamankan. Oke. Itulah kira-kira apanya, cerita singkatnya. Oke. Apakah dengan jelas terduga pelaku dalam hal ini menyebutkan ingin bertemu dengan siapa waktu itu? Bahwa kita tahu Ketua Umum MUI ya. Ya, jadi dia ini datang hari ini itu adalah kali yang ketiga ya. Oke. Dia sudah datang 2 kali sebelumnya, maka ketika saya tadi tanya ya sama salah seorang satpam, karena dia turun dari mobil travel ya, dia diantar oleh mobil travel, saya rasa mungkin dari daerah mana tidak tahu lah ya, pokoknya dia naik mobil travel itu turun, dia mau menuju lobi dan ketemu sama satpam, oleh satpam ditanya, Bapak mau ketemu siapa? Dia bilang dia akan ketemu Pak Bambal ya. Si pelaku ini berasal dari Lampung dan Pak Bambal ini juga dari Lampung gitu kan. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kan siapapun tamu biasanya harus ke resepsionis ya. Jadi kalau seandainya dia sudah 2 kali ke MUI ya berarti kemungkinan besar dia sudah 2 kali juga bertemu dengan Pak Bambal ini gitu. Dan ketika dahulu dia menyatakan dia ingin ketemu dengan ketua MUI. Nah, kalau ketua MUI itu bagi kawan-kawan, bagi karyawan, di MUI itu kan ada ketua umum, ada wakil ketua umum ya, ketua umum kan 1 orang, wakil ketua itu ada 3. Kalau ketua MUI itu banyak, sekitar 10 orang itu. Ya, maka itu saya tegaskan tadi. Jadi dia ingin ketemu sama ketua MUI, ya dengan siapa, kan wajar ditanya gitu ya. Betul. Wajar ditanya gitu. Dan nampaknya ya kalau di hari tadi itu ya karena pertanyaan-pertanyaan dari satpam dan dari resepsionis itu tidak bisa dia jawab ya, sehingga mungkin barangkali dia jengkel barangkali ya, dia lalu dia melepaskan tembakan gitu kan. Dan tembakan pertama itu mengenai bagian belakang dari satpam ya. Tapi nggak luka dia ya. Tapi terasa oleh dia ada yang ada yang. Pemirsa, tren elektabilitas atau tingkat keterpilihan calon Presiden Prabowo Subianto terus mengalami peningkatan. Berdasarkan survei indikator Polik Indonesia, pada bulan April 2023, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini melejit hingga 31,7%.
Ribuan masyarakat Tanah Datar Sumatera Barat berdesakan ingin bersalaman dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hadir dalam gelaran Pacu Kuda Wirabraja Tanah Datar Open Race dan Tradisional di gelanggang Pacu Kuda Dang Tuanku Bukit Gombak, Prabowo menambah masyarakat. Ini membuktikan kecintaan masyarakat terhadap Prabowo Subianto sangat besar dan berdampak positif menaikkan elektabilitas bakal calon presiden 2024 ini. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat dalam 6 bulan terakhir, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini terus mengalami peningkatan. Puncaknya terjadi pada bulan April 2023, di mana 31,7% masyarakat Indonesia bersedia memilih Prabowo sebagai Presiden 2024. Prabowo semakin dipilih masyarakat karena approval rating dari Presiden Jokowi, serta diuntungkan dengan tingkat kepuasan kinerja Jokowi yang terus mengalami kenaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa jadinya kalau nasi goreng pakai duren dan kurma? Ya, kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut. Tetap bersama kami.